Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal dan juga pembahasan tes bakat skolastik LPDP untuk subtes kuantitatif. Video kali ini adalah video part keempat untuk drilling soal pembahasan tes kuantitatif. Untuk video-video part sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk tes bakat skolastik LPDP untuk subtes penalaran kuantitatif. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini aku akan share untuk latihan soal dan juga pembahasan semua sub dari pembahasan atau sub materi penalaran kuantitatif ini. Dan ini dia di video kali ini. Ini juga adalah video part keempat. Dan untuk video part 1, 2, 3 untuk penalaran kuantitatif, teman-teman bisa tonton videonya ada di playlist atau nanti aku simpan ya linknya di deskripsi untuk si playlist videonya. Dan ini dia untuk di video kali ini. Teman yang baru banget ya mau tes bakat skolastik LPDP, aku mau sedikit ulas ya untuk subbab dari si penalaran kuantitatif ini. Terdiri dari 3 materi, ada barisan dan deret, ada aljabar dan aritmatika sosial, dan juga kecukupan data. Langsung saja untuk soal barisan dan deret, di sini aku akan share ada 5 contoh latihan soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1, di sini ada deret yang terdiri dari angka 1, 7, 8, 15, 23. Deret ini sederhana banget ya teman-teman. Terlihatnya tuh loncat-loncat ya dari 1 ke 7, lalu ke 8 gitu ya, lalu ada tiba-tiba 15, terus ke 23. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kalau langsung ngeh nih, ada angka 8 ya. 8 itu dia penambahan dari 1 dengan 7. Jadi kita tambahkan bilangan atau 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 7 itu dapat 8. Begitupun 15, 15 diperoleh dari kita tambahin aja 7 dengan 8 gitu ya. Nah, berarti pola ini sudah sesuai. Sehingga untuk nyari ini gitu ya, kita tambahin aja 2 bilangan sebelumnya yaitu 15 dengan 23. Kita tambahkan. 15 ditambah 23 dapat berapa? Ya, dapat 38. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, mudah ya teman-teman untuk si barisan dan deret ini, untuk soal yang pertama. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2. Nah, kalau untuk soal nomor 2, ini ada loncat bilangan. Nah, kenapa tahu? Karena di sini teman-teman kalau kita tidak loncat, ini turun. Tiba-tiba naik. Terus turun. Terus naik. Nah, berarti bukan satu bilangan. Sehingga kita lompati bilangannya. Kita lompati. Mana yang kita lompati? Ini nih, 12, 16, 20. Kita fokus nih, 15 itu ke 19. Berarti ada penambahan sebanyak 4 gitu ya. 19 ke 23 juga sama. Ditambah 4, 23 ke 27 juga ditambah 4. Berarti di sini gitu ya. Nanti dia ditambah lagi gitu, ditambah lagi 4. Nah, tapi yang kita cari adalah setelah angka 27, yang mana diisi sama si 19 ini nih. Nah, tapi yang kita cari adalah setelah si 27, yang mana diisi sama si lingkaran ini nih, angka 12 ke 16, 16 ke 20, yang juga sama, penambahan 4 juga ya, tambah 4, tambah 4, berarti setelah 27 diisi oleh 20 ditambah 4. Hasilnya mana? Ya, 24. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah yang B. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan ngerti gitu cara cepat untuk cari polanya. Oke. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini ada 2, 6, minus 4, minus 10, 6, 14, minus 8. Oke, biar lebih mudah di sini kita tulis lagi ya. 2, 6, minus 4, minus 10, lalu 6, 14,
minus 8. Nah, setelah minus 8 berapa? Gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini juga kita loncati satu-satu. Gitu ya. Nih, 6 langsung ke minus 10. Lalu dari minus 10 ke 14. Lalu nanti bilangan yang akan kita cari. Jadi, kalau nomor 2 tadi, aku kasih dulu ya. Dua-duanya kita cari. Nah, kalau untuk nomor 3, kita langsung ke cari yang kita langsung akan cari nilainya gitu. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu gitu. Nah, 6 ke minus 10 berarti ada penambahan sebanyak berapa? Penambahan sebanyak minus 16. Itu ya. Lalu minus 10 ke 14. Dia ditambah nih. Ditambah tapi sekarang positif. Ditambah berapa? 24. Gitu. Nah, berarti teman-teman di sini penambahannya itu selang-seling. Di awal ditambahnya negatif, lalu positif, berarti di sini akan ditambah dengan bilangan negatif. Nah, negatif berapa? Kita lihat teman-teman. Di sini 16 terus ada juga 24. Berarti 16 itu kan dari perkalian ya, 2 kali 8. Itu kan ya? Atau di sini minus deh, minus 2 kali 8. Berarti di sini 24, 3 dikali 8. Berarti di sini minus lagi nih, harus minus berapa? 4. Jadi ininya tuh bertambah 2, 3, di sini 4. Ininya selang-seling minus, positif, minus gitu ya. Sama juga harus dikali dengan 8. Minus 4 kali 8 berapa? Minus 32. Sehingga di sini kita tambahin 14 ditambah minus 32. Berapa hasilnya? Ya, minus 18 teman-teman. Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Kak, ini dari mana kita dapat polanya? Nah, polanya dilihat teman-teman dari 6 ke minus 10. Berarti ini pasti penambahannya negatif. Lalu ini ke 14. Masih tetap penambahan, tapi dia selang-seling. Karena kalau misalkan dia tidak selang-seling, minus positif, harus di sini minus lagi gitu ya. Jadi itu cara cepat untuk menemukan polanya. Oke. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang banyak banget nih sering tanya, Kak ada gak referensi latihan soal dan pembahasan berupa e-book atau PDF-nya? Aku udah sediakan ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Dan juga untuk playlist juga teman-teman bisa klik langsung ya. Aku simpen di deskripsi juga. Untuk e-book juga ada verbal juga ya. Untuk kemampuan verbal juga tersedia. Kuantitatif juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek deskripsi. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada 62, 31, 32, 16, 18, 9. Nah, makin ke sini tuh makin berkurang ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman sangat langsung bisa mudah kita tebak gitu ya. Hubungan 62 dengan 31, yaitu pembagian. 62 kita bagi 2 itu dapat 31. Oke. Tapi 31 ke 32 enggak otomatis langsung dibagi juga. Apa hubungannya nih 31 ke 32? Oh, ada penambahan, Kak. 31 ke 32 kita tambah 1, Kak. Oke, kita tambah 1. Tapi 32 ke 16 kita tahu, ini juga sama, pembagian. Bagi 2. Gitu ya. Nah, 16 ke 18 juga ada penambahan, tapi tambahnya bukan 1. Jadi berapa? Tambah 2. Gitu. Nah, berarti untuk pembagiannya dia konsisten ya, bagi 2, tapi setelahnya itu penambahan, tapi bertambah 1. Di sini nih, tambah 1. Di sini tambah 1, tambah 2. Berarti nantinya itu harus tambah 3 gitu ya. Nah, pembagiannya bagi 2, selang, bagi 2, selang, pembagi 2, ini bagi 2 ya. Nih, 18 dibagi 2, dapat 9, berarti di sini penambahan. Tapi penambahannya, karena ini udah tambah 1, tambah 2, berarti di sini harus tambah 3, gitu ya. Nah, 9 ditambah 3, berapa nih? 9 tambah 3 dapat 12. Nah, sehingga 9 tambah 3 itu jawabannya adalah berapa? Ya, dapatlah 12. Jawabannya adalah yang C.
Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk barisan dan deret di video kali ini. Untuk soal nomor 5 di sini ada 39, 48, 57, 60, 63, 64. Kita lihat ya teman-teman, seperti tadi nih, ada yang berdekatan 63 ke 64. Itu ada penambahan 1. Ya, ada ditambah 1. Terus kita lihat nih, 60 ke 63. Dia ada penambahan 3. Oke, ini penambahannya 3. Lalu 57 ke 60 juga dia tambah 3. Terus kita lihat 48 ke 57, dia tambah 9. 39 ke 48, dia ditambah juga berapa? 9. Oke, berarti di sini ada pembagian ya teman-teman. Pembagiannya apa? 9 ini kita bagi 3. Nih, ini penambahnya ya. 9 dibagi 3 dapat 3. Lalu 3 dibagi 3 lagi dapat 1. Atau gini, biar lebih enak ya dilihatnya teman-teman. Ini ada 39, ada 48, 57, 60, 63, 64 gitu ya. Nah, dari 39 ke 48 itu kan ditambah 9 gitu ya. 48 ke 57 juga tambah 9, 57 ke 60 tambah 3, tambah 3, ini tambah 1. Yang ini hubungannya ke sini, terus hubungannya ke sini. Yang ini juga hubungannya ke sini yang akan kita cari gitu. 3 dikalikan dengan 3, nanti penambahnya 9. Nah, 9 ini kita kalikan lagi 3 gitu. Berarti di sini penambahnya itu haruslah 27 gitu. 39 ini diperoleh dari si 27 ditambah berapa? Berarti di sini nih yang kita cari. Berarti tinggal kita kurang aja 39 kurang 27. Jadi untuk ngisi di titik ini 39 kurang 27. Dapat berapa? Ya, dapat 12. Jawabannya yang B ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa sharing ya di kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Oke. Buat teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Lanjut untuk soal berikutnya adalah submateri dari aljabar dan aritmatika sosial. Soal nomor 6. Di sini kita akan mencari nilai dari 17 kurang 4 ditambah 2 pangkat 2 kali 5 bagi 1/4 per akar 64 dikurangi 64 bagi 16 per 5. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, maka sederhanakan yang bisa disederhanakan. Oke, di sini kita operasikan dulu yang ini yang paling depan ya, yang paling mudah. 17 dikurangi 4 dapat 13 ditambah sekarang yang ada di dalam kurung nih. Ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 4 dikali 5 nih, berarti dapat yang ini 20. 20 berarti dibagi 1/4 atau 20 dibagi 4 gitu ya nantinya. Lalu ini per akar 64. Akar 64 itu kan 8 ya. Nih, 8. Terus ini 64 dibagi 16 per 5. Kita bisa rubah bentuknya jadi gini. 64 dikali ini ditukar 5 per 16 gitu ya. Dikurang 64 kali 5 per 16. 20 dibagi 1/4. Berarti kan dikali ya, 20 dikali 4 gitu ya. Atau 20 dibagi 1/4 itu kan dapat 80. Jadi tinggal dikaliin aja nih. 20 kali 4. Dibagi 8, dikurangi. Yang 64 bisa dibagi 16. Dapat 4. Sisa 4 kali 5, 20. 80 bagi 8 bisa dapat 10. 13 tambah 10 kurang 20. 13 tambah 10, 23 dikurangi 20 dapat 3. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya teman-teman. Ya kalau dapat soal seperti ini, pasti ada unsur penyederhanaan.
Oke. Buat teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 6, dipersilahkan. Soal nomor 7. Ini adalah soal dalam bentuk aljabar ya, teman-teman. Jika X sama dengan 1134 dikali 1132 dikurangi 1133 dikuadratkan ditambah 1 dan Y sama dengan 200 kuadrat dikurang 201 dikali 199. Oke, di sini teman-teman ada yang harus kita rubah bentuknya nih. Karena dia bentuknya itu beda ya ujungnya nih. Ada 4, ada 2, sama ada 3. Nah, kita samain aja semuanya dengan 3 biar lebih mudah. Berarti yang X kita rubah bentuknya. 1134 itu kan sama aja dengan 1133 ditambah 1. Jadi hanya kita rubah bentuknya. 34 berarti kita rubah jadi gini ya, 1133 ditambah 1. Lalu dikali yang ini 1132. Berarti kita buat jadi 1133, tapi kita kurang 1. Sama aja kan ya bentuknya. Baru dikurang 1133 dikuadratkan tambah 1. Gitu. Nah, sekarang kita misalin aja. Ini adalah A gitu. 1133-nya adalah A. Sehingga X ini bisa dirubah jadi A plus 1, A min 1 kurang A kuadrat plus 1. Gitu ya. Sehingga diperoleh. Gimana nih? Ini A dikali A kan jadi A kuadrat ya. A kuadrat. Lalu A kali minus 1 minus A plus A minus 1. Minus A kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kan ada ya A kuadrat sama A kuadrat. Nih. Minus A sama A. Jadi semuanya 0 ya, teman-teman. Berarti X ini sama dengan 0. Dapat. Karena ini bisa dioperasikan. Dapat 0. Sekarang yang Y. Yaitu 200 kuadrat kurang 201X. Terus dikali 201. Sorry. 200 kuadrat dikurangi 201 dikali 199. Biar lebih mudah kita ubah jadi 200 semuanya. Nih, berarti yang ini tetap ya. Kita tulis 200 kuadrat kurang. Yang ini berarti kan 200 tambah 1 dikali yang ini 200 kurang 1. Gitu ya. Nah, kayak tadi. Ini kan diganti sama A nih. Kita coba ganti dengan B. Jadi B itu kita ganti ya, 200-nya sama B. Berarti jadi B kuadrat dikurangi B tambah 1 dikali B kurang 1. Berarti dapat B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 1. Ya, kita dapatkan B kuadrat kurang B kuadrat ditambah 1. Ini semua adalah Y gitu ya. Kalau tadi kan ini semua adalah X ya, saya lupa nulis nih. Ini Y. Sekarang Y sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat 0. Sisa 1. Y-nya sama dengan 1. Maka X-nya lebih dari Y. Itu salah ya. Karena X-nya 0 nih. Y-nya 1. X kurang dari Y. Ini benar ya. Karena X-nya 0, Y-nya 1. Otomatis X-nya kurang dari Y. X sama dengan Y salah. X per Y juga salah. Tidak dapat ditentukan. Buktinya bisa ditentukan. Oke, teman-teman. Itu dia untuk soal nomor 7. Buat teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 7, dipersilahkan. Soal nomor 8 masih soal aljabar dan aritmatika sosial. Sebuah kelompok pemusik beranggotakan 72 orang. Berarti di sini anggota musik ya. Kita tulis aja berarti pemusik itu adalah M gitu ya. Inisialnya musik. Nah, 12 pemusik dapat memainkan violin. Nih, violin berarti kita misalkan V dan gitar kita misalkan G.
9 pemusik dapat memainkan selain 2 alat musik tersebut. Berarti tidak violin, tidak gitar gitu ya. Lalu jika pemusik yang dapat memainkan violin 2 kali nih, V 2 kali lebih banyak dari yang memainkan gitar atau G. Berapa jumlah pemusik yang hanya bisa memainkan violin? Berarti yang kita cari adalah yang si V-nya aja gitu ya. Nah, bisa pakai diagram gambar gitu ya, diagram ini, pen, di mana ada pemusik ya, semuanya ada 72 anggota. Ada yang bisa violin, ada yang gitar. Ada yang tentunya bisa kedua-duanya kan. Juga ada yang tidak violin, tidak gitar, yaitu 12. 12 ini dapat memainkan keduanya, yang tidak keduanya ada 9. Nah, sekarang kita harus nyari nih, si yang violin aja berarti berapa, gitu kan ya. Nah, berarti kita dapat yang violin ditambah dengan gitar, itu kan diperoleh dari keseluruhan, yaitu 72, dikurangi yang tidak keduanya, yaitu 9, dikurangi yang kedua-duanya, yaitu 12. Gitu. Berarti yang violin ditambah gitar, jadi masing-masing ya, yang violin-violin, yang gitar-gitar, itu pengurangan dari sini. 72 dikurang 12 berarti dapat 60, dikurangi 9 berarti dapat 51. Nah, berarti kalau violin ditambah dengan yang gitar, violin-violin, gitar-gitar itu masing-masing kalau dijumlahkan jadi 51. Nah, sekarang berarti kan nyari yang violin tinggal ini aja kan? Violin itu berarti kan 12 ditambah violin sama dengan ketentuannya di sini. Yang violin itu 2 kali lebih banyak dari yang gitar. Berarti 12 ditambah yang violin itu akan 2 kalinya si yang 12 tambah gitar. 12 yang mana? Yang kedua-duanya. Dia masuk ke violin, masuk juga ke gitar gitu ya. Sehingga dapat ya, 12 ditambah violin sama dengan 2 kalinya 12 tambah gitar. Oke, kalau udah kita bisa lakukan seperti aljabar biasa. 12 tambah V kita tulis lagi. 12 tambah V sama dengan, ini kalikan ya, 2 kali 12, 24. 2 dikali G tambah 2G. Gitu. Nah, berarti di sini V itu 24, yang 12 ini ke kanan ya, jadi dikurang 12 tambah 2G. Berarti V 24 kurang 12 yaitu 12 tambah 2 kalinya si G. Berarti kita harus tahu si G-nya berapa. Gitu. Nah, sedangkan kita tadi dapat V tambah G itu 51. V tambah G 51. Lalu V, nih yang ini, bisa kita buat seperti ini, 2G. 2G-nya ini pindah ke kiri gitu ya. Atau kita kurangkan 2G gitu. Sama dengan 12. Sehingga bisa kita cari G-nya, kita kurangin. V kurang V, lalu G dikurangi 2G. Jadi minus 3G minus 3G sama dengan 51 kurangi 12. 51 dikurangi 12 berapa? 39. Oh, ini jadi positif ya. G minus 2G jadi positif 3G. Berarti 3G sama dengan 39. G 39 aja kita bagi 3. Dapat berapa? G-nya adalah 13. Tinggal substitusi saja ke sini teman-teman. Bahwa V adalah 12 tambah 2 kalinya si gitar. Berarti V 12 tambah 2 kali 13. Berarti V 12 ditambah 2 kali 13, 26. 12 tambah 26, 38. Maka jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 8, dipersilahkan. Soal nomor 9, masih soal aljabar dan aritmatika sosial. Pak Rio memesan buah apel dari grosir untuk dijual kembali sebanyak 500 buah dengan harga 5.000.
Oke, berarti langsung saja ya, kita hitung dulu sih modalnya, teman-teman. Modalnya adalah harga belinya itu 500 buah dengan harganya adalah 5.000 gitu ya per buahnya. Berarti belinya si apel ini ya, buah apel ini kita kalikan aja 500 kali 5.000. 5 kali 5, 25. Nolnya ngikut ada 5. Berarti 2.500.000. Selalu di sini dikenakan biaya pengiriman sebesar 2% dari total harga pembelian. Berarti kita anggap ongkosnya lah ya, ongkosnya. Ongkosnya itu adalah 2% dari total. Totalnya berapa tadi? 2.500.000. Berapa nih? 2% dari 2.500.000. 2 per 100 kali 2.500.000. Coret, coret. 25 kali 2 itu kan 50. Ini 1, 2, 3. Berarti 50 tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti ongkosnya adalah 50.000. Nah, berarti total biayanya adalah 2.550.000 untuk beli si apel. Harga sama ongkosnya. Terus kita baca lagi nih. Kemudian ia menjual 300 apel dengan harga 5.700. Berarti kita mau cari apa nih? Kita mau cari keuntungan nih, keuntungannya. Untung. 300 apel dijual dengan harga 5.700. 300 kali 5.700. Berapa? Berarti di sini masih yang 300 dulu ya. 300 apel kali 5.700. Terus kita baca lagi nih. Agar ia mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total biaya pembelian apel. Berarti untungnya itu pasti 20 ya. 20% nih. Berarti 20% dari tadi 2.550.000. Berapa? Itu 510.000 gitu, teman-teman. Nah, kalau dia pengen untung 20%, berarti nanti keuntungannya 510.000 gitu. Nah, berarti harga jualnya harus berapa gitu kan ya? Berarti di sini harga jual sama dengan berarti harus total beli gitu ya. Total biaya pembelian dia tambah dengan si untung. Gitu. Berarti kan 2.550.000 ditambah 510.000 gitu kan ya. Nah, harga jualnya tadi 300 yaitu 5.700 gitu kan ya. Ditambah, nah total apel itu kan semuanya 500. Yang baru diketahui itu 300. Berarti sisanya berapa nih? Kurang 300 berarti masih ada sisa 200 apel lagi. Itu ya. Yang kita belum tahu nih penjualannya dijual berapa. Berarti 200 dikali sisa dari si apel. Gitu ya. Sama dengan kita jumlahkan nih. Ini dengan ini. Berarti 2.550.000 ditambah 510.000. Jadi 3.060.000. Gitu ya. Sekarang kita kalikan nih. 300 kali 5.700, 1.710.000. Tambah 200 sama sisanya. Sama dengan 3.060.000. Berarti 200 sisanya itu sama dengan kita kurangin 3.060.000 dikurang 1.710.000. Berarti 200 sisanya itu kita kurangin 3.060.000 kurang 1.710.000. Berarti sisanya berapa? 1.350.000. Nah, berarti kita kesini aja ya. 200 S, berarti S itu ngebagi aja 1.350.000 dibagi 2
Berapa? Ya, Rp6.750. Maka jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Oke, lumayan ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih kategori mudah ya, bukan yang HOTS, tapi butuh kecepatan dalam berhitung aja. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 9, dipersilahkan. Soal nomor 10, luas dari suatu persegi A adalah 25 cm persegi. Di sini case-nya atau soalnya adalah tentang persegi. Persegi itu kita tahu luasnya itu adalah sisi kali sisi. Luasnya itu adalah 25 cm persegi. 25 cm persegi. Berarti sisinya kita akarkan aja. Akar dari 25 berapa? Berarti 5 cm. Kita baru tahu sisinya dari persegi A. Jika keliling persegi B, nah case baru lagi. Ini yang A, ini yang B. Persegi, ini A, ini yang B. Yang B itu keliling. Keliling itu kan 4 dikali sisinya. Sisinya kan ada 4 ya. 4 kali sisi. Nah, adalah 4 kalinya keliling persegi A. Nah, persegi A berarti kita cari nih kelilingnya 4 dikali 5. 20. Keliling si persegi A itu adalah 20. Katanya keliling persegi B, keliling B sama dengan 4 kali keliling si A. Berarti keliling si B 4 kali 20. Berapa? 80. Berarti keliling B itu 80. Yang ditanyakan luas. Untuk tahu luas persegi B gitu ya, maka kita harus tahu sisinya berapa nih. Sisi si B. Berarti tinggal 80 ini kita bagi 4. Untuk nyari S sama dengan 80 bagi 4. Berapa? 20. Berarti luas dari persegi B 20 cm kali 20 cm. Berapa? 400 cm persegi. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 10, dipersilahkan. Soal selanjutnya tentang soal kecukupan data. Di video kali ini aku share ada 2 soal ya untuk kecukupan data. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan referensi latihan soal dan pembahasan untuk kuantitatif itu lengkap ya. Ada mulai barisan dan deret, aritmatika sosial dan aljabar, kecukupan data juga ada. Itu teman-teman bisa lihat e-booknya ada di deskripsi. Dan juga untuk kemampuan verbal juga tersedia. Oke teman-teman, untuk nomor 11 ini, mungkin ada teman-teman yang baru banget ya untuk tes bakat skolastik. Jadi untuk kecukupan data, intinya kita dikasih pertanyaan, lalu ada 2 pernyataan. Nah, nanti pilihannya itu, yang A itu apakah yang 1 saja itu cukup, yang B yang 2 saja cukup, yang C 1 dan 2, yang D 1 atau 2, jadi bisa masing-masing ini benar secara terpisah, atau 1 dan 2 itu tidak benar gitu ya, atau tidak cukup. Oke, kita langsung ke si pertanyaannya. Jika M dan N keduanya bilangan bulat positif. Ingat, M, N, dia bilangan bulat positif. Apakah M kurang N kelipatan 5? Berarti kan kalau kelipatan 5 bisa iya atau tidak, gitu kan? Kita lihat nih, case yang pertama adalah M kurang N-nya kelipatan 10. Kelipatan 10 itu kalau kita nyatakan dengan 5, berarti kan 10 itu 2 kali 5, gitu kan ya? Berarti M kurang N kelipatan dari 5, nih 5 dikali 2K. K-nya itu berapapun bisa. K-nya bisa 1, mulai dari bilangan asli ya, 1, bisa 2, bisa 3. Berarti dengan
pernyataan M kurang N-nya adalah kelipatan 10, bisa menjawab pertanyaan ini. Iya gitu. Bisa iya nih jawabannya kalau dia kelipatan 10. Berarti satu ini memenuhi. Yang kedua, N-nya kelipatan 5. Oke, kita buktikan ya. Case pernyataan keduanya adalah N-nya kelipatan 5. Kita misalin deh N-nya sama dengan 5. Berarti kalau N-nya 5, M kurang N, maka M kurang 5. Gitu kan ya? Nah, pertanyaannya, kalau M-nya mungkin 10, ya, M-nya 10 nih, M-nya sama 10 berarti bisa ya, 10 kurang 5, dapat 5 nih, betul nih kelipatannya 5. Tapi kalau M-nya misalkan 6 deh, maka 6 kurang 5 sama dengan 1. Salah ya, 1 bukan kelipatan 5, berarti tidak. Nah, dia punya dua jawaban, iya atau tidak. Sehingga nomor 2 pernyataannya salah, tidak bisa kita pakai. Sehingga jawaban untuk soal nomor 11, yang satu aja juga cukup ya. Berarti opsi yang mana? Ya, yang A ya, teman-teman. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya, teman-teman. Untuk soal nomor 1 dan jawabannya, buat teman-teman yang mau screenshot, silahkan. Soal terakhir di video kali ini masih untuk soal kecukupan data. Soal nomor 12. Terdapat 50 siswa di kelas Pak Step. Semua siswa yang mendapatkan nilai 84 atau lebih pada ujian akhir akan diberi rekomendasi untuk naik tingkat. Berapa banyak siswa di kelas Pak Step yang mendapat rekomendasi tersebut? Maksudnya itu yang rekomendasi naik tingkat ya. Oke, jadi kesimpulannya harus nilainya tuh lebih dari gitu ya. Lebih dari atau sama dengan 84 gitu. Baru dia bisa dapat rekomendasi untuk naik tingkat. Nah, sekarang pernyataan pertama, sebanyak 34 siswa mendapat nilai di antara 62 dan 84 pada ujian akhir. Oke. Berarti yang pertama itu ulangan nih. Ada di antara 62 sampai 84 sebanyak berapa katanya? 34 siswa. Nah, yang ditanyakan kan berapa banyak siswa yang dapat rekomendasi. Nomor 1 ini tidak sesuai atau tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena 84-nya tuh ngikut ya. Nih, tapi ada juga yang bukan 84. Dan ini nyampur jumlahnya, ada 34. Kita nggak tahu siapa yang 84, siapa yang bukan 84. Sehingga satu saja ini tidak bisa kita pakai. Oke? Kita coba kalau yang nomor 2. Nilai rata-rata ujian akhir adalah 73. Oke. Berarti di sini X bar-nya gitu ya. X bar-nya adalah 73. Nah, kalau ada rata-rata, pertanyaannya di sini, rata-rata 73 ini kan dari 50 siswa ya. Oke. Nah, kalaupun kita kalikan 73 dikali 50, itu dapat total nilai keseluruhannya aja. Tapi, kita nggak dapat siapa yang dapat nilai 84 atau lebihnya. Tetap kita nggak dapat. Kita coba kalau gabung dengan pernyataan 1. Ini juga tetap membingungkan. Jadi kalau mau pakai 1 aja nggak bisa, 2 nggak bisa, 1 sama 2 juga dipakai dua-duanya masih nggak bisa. Maka opsi yang benar untuk nomor 12 adalah yang E ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Semoga bisa membantu ya. Buat teman-teman yang mau share-share juga, mungkin untuk soal-soal yang udah aku sampaikan, kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau teman-teman mau sharing juga boleh di kolom komentar. Dan aku juga mau ingatkan kembali, aku ada sedia ebook untuk pembahasan soal ya, untuk kemampuan verbal dan juga kuantitatif ini, dan tersedia di link deskripsi. Dan itu dia untuk latihan soal dan pembahasan part keempat untuk penalaran kuantitatif di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan thank you udah nonton. Dadah!